Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma ya mujibas sailin. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita masih berbicara tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa ini banyak diamalkan oleh jemaah ya, siang malam petang dan pagi. Tapi sepatutnya kalau berdoa itu kita mesti faham apa maksudnya. Disebutkan sebelum ini doa ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 201. Doa ini terletak dalam kumpulan ayat tentang membicarakan haji. Tentang haji. Kenapa? Karena dalam melaksanakan ibadah haji itu orang banyak berdoa, macam-macam doanya. Di sini ada disebutkan dua jenis manusia. Pertama doanya tentang keduniaan. Yang kedua doanya tentang dunia dan akhirat. Inilah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemarin kita kemukakan pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya yang agung, yang hebat, termasuk Indo Tafsir tuh ya, ada edisi Indonesianya. Kalau jemaah rajin bisa dibeli, bisa diorder melalui Shopee, tafsir Imam Ibnu Katsir edisi Indonesia. Ada PDF juga. Jadi tidak ada alasan lagi ya, saya tidak pandai baca Arab, ada terjemahannya. Belilah, carilah ya. Ada juga ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, waktu menguraikan maksud Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami kebaikan di dunia, kebahagiaan, kesenangan di dunia. Di sana dibagikan kebahagiaan itu termasuk afiah katanya, badan yang sehat, istri sehat, suami sehat, anak-anak sehat. Itu satu di antaranya. Yang kedua, darahbah, rumah yang baik, yang enak dia tinggal di dalamnya, menyenangkan hatinya. Zaujah hasanah, istri yang baik, suami yang baik, dilihat oleh suami istrinya senang hatinya. Melihat istri senang hati, melihat suami senang hati, melihat anak-anak senang. Termasuk tuh ya. Wa rizqun wasi', rezeki yang memenuhi keperluannya, termasuk hasanah di dunia. Wa ilmun nafi', ilmu bertambah ilmunya hari-hari. Mau dia berpikir, mau dia belajar, mau dia berbincang, mau dia berkomunikasi. Bukan duit saja ya, ilmu juga. Wa amalin saleh, dan amal saleh. Luas sekali itu ya. Kalau bicara tentang amal soleh sangat luas sekali, termasuk sholatnya, termasuk tilawah Al-Qur'annya, termasuk cinta masjidnya, cinta ilmunya, cinta orang saleh. Berapa orang saleh bertempat di hati kita. Sahabat Nabi zaman dulu berdoa kalau masuk masjid, apa doa mereka? Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, dekatkanlah hatiku, mudahkanlah bagiku ketemu dengan orang yang saleh. Karena biasanya orang saleh itu dia ke masjid. Orang saleh baru ke masjid, dia selalu membantu, selalu mencari solusi, selalu meringankan beban jemaah, mencari jalan keluar dari masalah, selalu mau memberi, mau menerima, take and give, mau saling melengkapi. Berikutnya markabun hani, kendaraan yang enak dibawa. Senang dia membawa kendaraan itu, menyenangkan hatinya. Hebatnya tafsir Ibnu Katsir, bukan hanya rumah,
istri, rezeki, ilmu, amal, kendaraan juga dikira termasuk hasanah fid dunia. Kemudian wasana jamil, reputasinya, nama baiknya, harum namanya, selalu disebut orang. Bapak itu katanya, ibu itu selalu membantu dalam urusan umat. Ada sumbangannya, ada sumbangannya. Jadi begitulah uraian secara ringkas. Ada seorang ulama kemarin sudah disebut juga, kalau orang itu dapat 3 perkara katanya, berarti dia akan dapat hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan terhindar pada azab neraka. Karena doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada 3 isinya. Pertama kita minta hasanah di dunia, kedua minta hasanah di akhirat, yang ketiga minta terhindar daripada azab neraka. Kemarin disebut seorang ulama mengatakan kalau bapak dapat menguasai yang 3 katanya, pertama qalbun syakir, hati yang bersyukur. Yang kedua lisanun dzakir, lisan lidah yang mau berzikir. Yang ketiga wa jasadun sabir, jasad yang sabar. Dapat yang 3 itu, insyaallah dapatlah semuanya katanya. Apa yang 3 tadi? Lisanun dzakir, lisan yang mau berzikir, berkomunikasi dengan Allah, bukan hanya dengan makhluk ya. Kita sudah banyak cadangan-cadangan zikir yang kita kemukakan. Kemudian qalbun syakir, hati yang mau bersyukur, selalu melihat nikmat Allah yang dia terima. Dia tidak melihat nikmat yang ada pada orang yang tak ada sama dia. Ada orang melihat sama yang ada sama orang, dilarang tuh ya, dicela. Ada ayatnya mencela orang yang menghitung-hitung nikmat orang, nikmat yang ada pada dia tidak dilihatnya. Ada celaan dalam surah Thaha ayat 131 halaman 321. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Maaf ya. Kamu jangan suka melihat nikmat yang ada pada orang yang tidak ada pada kamu. Jangan melihat kateh kalau masalah dunia, kecuali masalah ibadat, masalah amal, masalah ilmu. Lihatlah ke atas. Katanya jangan kamu suka melihat orang yang Allah lebihkan rezekinya. Zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Orang itu sebenarnya diuji katanya. Apakah dia sukses dalam ujian? Rumahnya yang luas, rumah yang besar, adakah Quran di dalam, ada zikir di dalam, ada ibadah, ada tahajud di dalam, ada sholat sunat di dalam, ada bincang ilmu di dalam, ada muzakarah, ada diskusi, ada anak yatim ke rumahnya, ada anak orang miskin diajak ke rumahnya, ada ulama masuk ke rumahnya, ada waliullah masuk ke rumahnya. Subhanallah, subhanallah. Linaftinahum fi. Orang yang rezekinya luas itu diuji, rumahnya, kendaraannya, pitihnya, segala-galanya, kebunnya, sawahnya, ladangnya, itu mereka diuji. Linaftinahum fi. Mereka itu diuji. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang ada pada sisi Allah lebih baik lagi. Bapak mau datang sembahyang subuh, itu lebih hebat daripada gedung yang mewah lagi. Mau sholat 2 rakaat sebelum subuh, lebih bagus daripada dunia dan segala isinya. Ingat itu. Jangan lihat sawah orang, ladang orang, kebun orang. Nah, lihatlah wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang ada pada Allah bukan rezeki material saja, pitih saja, duit saja. Amal saleh juga, ibadat juga. Khair itu lebih bagus, wa abqa, dan kekal nilainya. Rumah tidak kekal, sawah tidak kekal, ladang tidak kekal, duit tidak kekal. Suami akan berpisah dengan istrinya, ayah ibu akan berpisah dengan anaknya. Kalau kita mengaut keuntungan akhirat yang baik dan kekal, akan bersama kita waktu kita berada di alam barzah, di alam baqa. Subhanallah. 3 tadi ya. Kesimpulannya ada 3. Lidah yang mau berzikir, hati yang mau bersyukur, badan yang mau bersabar. Sabar dia melangkah ke rumah Allah. Sabar tangannya pegang Quran. Sabar matanya. Sabar
jasmani dan rohaninya dalam berbuat taat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.